Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, buat teman-teman ya yang sering sekali mengalami kegagalan dalam produksi backlog jamur tiramnya, ini bisa jadi teman-teman boleh tonton video ini. Mungkin salah satunya faktornya ada di video yang saya buat ini. Nah, jadi memang membuat backlog jamur tiram itu susah-susah mudah ya teman-teman ya. Susah-susah gampang. Nah, yang biasanya yang faktor yang sangat mempengaruhi itu adalah gagalnya pembuatan backlog itu kadang ya membuat rugi kita besar ya. Kerugiannya itu besar. Nah, apa saja sih yang faktor-faktor yang biasanya itu membuat gagal dalam produksi backlog jamur tiram? Jadi faktor yang pertama itu adalah teman-teman adalah pencampuran media, teman-teman ya. Nah, kenapa saya bilang pencampuran media? Mungkin teman-teman itu medianya yang dicampurkan itu kurang merata ya, teman-teman ya. Jadi benar-benar ketika teman-teman mencampurkan bahan itu benar-benar merata. Kalau komposisi saya rasa sih tidak jauh berbeda ya dengan petani-petani lain ya. Kayak misalkan kadar air dan segala macam. Cuman yang membedakan tuh kadang kurang rata. Nah, jadi benar-benar harus homogen teman-teman atau merata untuk pencampuran. Itu faktor yang pertama. Yang kedua adalah biasanya itu, nah ini yang paling sering terjadi, yaitu kontaminasi. Nah, kontaminasi ini asalnya dari sterilisasi teman-teman. Jadi jangan remehkan untuk sterilisasi ini. Nah, saya sudah buatkan bagaimana cara bagaimana cara sterilisasi yang benar pakai tong bekas. Itu teman-teman boleh contoh. Nah, kenapa saya bilang sterilisasi? Karena gini teman-teman, syarat untuk tumbuhnya miselium jamur tiram itu biar dia bagus, itu yang pertama backlog itu harus matang. Nah, matangnya di sini bagaimana matangnya itu? Kenapa harus matang? Yaitu karena pada dasarnya miselium itu merambat dengan bagus dan cepat itu ketika media itu matang, teman-teman. Kalau kurang matang, dia itu biasanya kesusahan untuk kalau manusia kesusahan untuk memakan nutrisi-nutrisi yang ada pada serbuk kayu itu. Sama seperti manusia, misalkan kita kalau makan nasi itu kan mudah teman-teman ya. Tapi kalau kita makan beras apakah bisa? Cuman ya agak susah gitu loh. Nah, makanya di situ harus benar-benar matang. Matangnya ini salah satunya caranya yaitu dikomposkan teman-teman. Backlog itu dikomposkan dulu untuk serbuk kayunya itu kita komposkan dulu. Kalau saya sih biasanya 1 hari 1 malam baru kita wadahi ya, kita taruh ke plastik, kita buat backlog itu. Dan yang kedua, ketika sterilisasi itu benar-benar matang. Jadi banyak sekali, wah bang saya sudah sterilisasi selama 6 jam, 7 jam, 8 jam kok masih gagal. Nah, kemungkinan itu teman-teman bukan tentang durasinya. Durasi itu berpengaruh, tapi yang paling berpengaruh itu adalah tingkat panasnya teman-teman. Meskipun teman-teman 8 jam tapi apinya itu kecil ya nggak panas gitu loh. Nah, benar-benar di sini tuh apinya harus panas dan durasinya itu harus tepat teman-teman. Nah, teman-teman boleh lihatlah video saya bagaimana cara sterilisasi. Nah, yang kedua itu biasanya kalau kurang matang itu kontam teman-teman. Jadi bakteri atau lumut-lumut liar dan segala macam itu mati di suhu 100 derajat. Dan kita harus tahan suhu itu minimal ya teman-teman itu 1 jam. Jadi misalkan suhunya teman-teman nggak sampai ke situ, tapi terus durasinya juga kurang gitu ya, itu sangat rawan terjadi kontaminasi. Nah, jamur itu tidak mau merambat dengan baik teman-teman ketika di dalam backlog itu masih hidup spora-spora jamur liar, terus bakteri-bakteri, lumut dan segala macam. Itu pasti nanti perjalanan miseliumnya itu kebanyakan sih mandek atau belang ya teman-teman. Nah, ini teman-teman yang biasanya backlognya belang atau miseliumnya itu nggak mau jalan, itu bisa jadi faktornya teman-teman.
Nah, yang selanjutnya apa penyebab kegagalan? Itu bisa faktor dari bibit, teman-teman. Nah, jadi bibit yang teman-teman gunakan itu harus bagus, harus benar-benar bibitnya itu kuat. Kalau saya sih ya biasanya pakai bibit itu dari media jagung pecah, teman-teman, atau jagung utuh. Kenapa? Kalau medianya serbuk itu, teman-teman, bukan tidak bagus, tapi kalau berdasarkan pengalaman saya sih, kalau kita pakai media jagung itu lebih kuat miseliumnya. Itu berdasarkan pengalaman saya. Kalau teman-teman, Bang, saya pakai media yang campuran serbuk kayu untuk bibit F2-nya, tapi bagus saja. Ya itu alhamdulillah gitu. Yang penting bibitnya itu enggak ada kontaminasi, teman-teman. Enggak ada lumut. Kalau ada kontaminasi dan segala macam itu lebih baik jangan dipakai. Karena tapi bang, di bibitnya itu cuman dikit kok bang, untuk kontamnya tetap, karena nanti itu bibit itu kan diaduk ya teman-teman. Kalau teman-teman pakai botol itu biasanya pakai spatula, nah itu nanti nyebar, kontamnya itu nyebar, spora-sporanya atau kontaminasinya itu nyebar. Atau teman-teman misalkan bibitnya itu pakai kemasan plastik, itu nanti ketika kita remas dulu ya, kita hancurkan sebelum kita masukkan ke backlog, itu nanti nyebar ya. Makanya untuk bibit ini teman-teman perhatikan dulu apakah ada kontaminasi atau enggak. Nah, itu biasanya faktor-faktor yang membuat gagalnya itu produksi backlog ya teman. Terus ada lagi teman-teman, apa itu kadar air. Nah, kadar air ini itu sangat penting. Kalau teman-teman itu kadar airnya kurang, itu nanti backlog itu untuk apa ya, banyak sekali resiko kalau kadar airnya itu kurang. Yang pertama itu resikonya adalah karena untuk ketika sterilisasi itu panas itu merambat, salah satunya itu teman-teman konduktornya itu air. Kalau kurang air itu nanti panasnya itu di dalam backlog tuh bisa kurang. Itu yang pertama. Kedua, hasil panennya itu biasanya dikit teman-teman, hasil panennya, karena jamur itu untuk tumbuh ya dia juga butuh makanan, dan salah satu makanannya itu bukan hanya sekedar serbuk kayu atau dedak, tapi juga air teman-teman. Nah, nanti kalau kurang air tuh nanti hasil panennya bisa-bisa dikit. Nah, itu kalau saya sih pakai standarnya untuk kadar air itu 1,3. Kalau saya sih lebih baik dikurangin dikit, 1,25 kilo. Kenapa? Karena kalau 1,3 itu kadang airnya itu kebanyakan teman-teman. Bukan tidak hidup ya teman, kadang itu di backlog bagian belakang ketika mau full itu biasanya itu ada kelebihan air. Nah, jadi saya pakai tengah-tengahnya aja, 1,2 sampai 1,25. Karena kalau kurang dari itu nanti pengaruh faktornya itu ke hasil panen teman-teman. Jadi jangan sampai kurang dari 1,2 kilo untuk beratnya. Oke, jadi itu saja sih teman-teman, biasanya faktor yang sering terjadi, yang sering mempengaruhi tingkat keberhasilan produksi backlog. Kalau teman-teman sudah memperhatikan faktor-faktor tadi, insya Allah untuk backlognya itu bagus teman-teman, atau berhasil ya poinnya tadi ya. Oke, terima kasih. Misalkan nanti teman-teman ada pertanyaan lain, teman-teman boleh komen ya, boleh komen, nanti saya buatkan videonya dan saya akan jawab pertanyaan teman-teman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.